Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Oke, mantap. Jumpa lagi dengan saya di Cerita Muamalah, dimana kali ini kita akan mengupas buku-buku yang viral tentang muamalah, yaitu dari terbitan Pustaka Adina. Di sini perkenalkan nama saya Bung Indra, dan saya ditemani oleh teman saya di samping saya, yaitu Bung Agus. Apa kabar Bung Agus? Mantap. Makin mantap. Mantap, Oke, Boy. noted ya. Noted. Jadi kali ini kita akan membahas apa nih Bung Agus? Ya, kebetulan kan di sini saya ada dua buku nih. Ada buku Kertas atau Emas. Kertas atau Emas, dan ada buku Euforia Emas. Nah, ini dua buku ini sangat-sangat apa ya? Menurut saya ini buku yang patut dibaca oleh masyarakat luas dan harus diketahui isinya, karena memang kedua buku ini itu nggak diajarin di bangku sekolah atau perkuliahan. Penting bagi masyarakat di zaman ini ya? Ya, sangat penting. Memang buku ini akan membuka paradigma kita tentang apa itu kertas atau itu emas. Jadi yang kertas yang dimaksud di sini adalah mata uang kertas, gitu. Ya, ini dua buku ini, yang buku Kertas atau Emas ini adalah terbitan dari penulisnya Rengki Asepta, kemudian yang Euforia Emas ini adalah Insinyur Haji Zaim Saidi MPA, gitu. Nah, itu noted ya, teman-teman semuanya. Jadi buku ini tidak diajarkan di dunia pendidikan lah. Ya. Jadi ini pengarangnya luar biasa nih, sangat cocok untuk dibaca oleh para pemirsa di rumah, dan nanti kita kasih tahu nomor kontaknya untuk membeli buku tersebut. Ya. Oke, lanjut Bung Agus. Dan sekali lagi ini kita perlu digarisbawahi juga di sini Bung Indra, bahwa kita ini sebenarnya di sini bukan mau promosi buku atau jualan buku, gitu. Tapi kita di sini ingin sharing aja tentang isi apa yang sudah ada di buku ini, gitu loh. Nah, karena ini kan dua buku ini adalah buat saya ini adalah buku yang membuka wawasan kita, membuka wawasan, kemudian membuka pengetahuan. Dengan adanya buku ini, itu kita jadi paham mana yang benar-benar harta, mana yang cuman dalam tanda petik ini ternyata bukan harta yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ya itulah, di dalam buku Kertas atau Emas, di sini tertulis ada rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Nah, itu dia. Makanya ya teman-teman atau pemirsa atau siapapun masyarakat di Indonesia ini memang perlu membaca buku ini, gitu. Perlu membaca buku ini, dan buku ini juga sudah 2 kali terbit kalau nggak salah dan menjadi bestseller. Dan buku ini saya mulai baca itu tahun 2019. Lama sekali. Ya, udah cukup lumayan lama. Dan kemudian juga, nah terus untuk buku Euforia Emas ini, itu juga sudah, ini terbitan yang kedua. Kalau saya ada, nah ini yang pertama. Ini yang lama. Ya, ini yang pertama, ini tahun berapa ya ini, kalau nggak salah itu tahun 2011. Nah, ini udah yang paling lama nih. Sekarang 2024, luar biasa. Iya, ini udah 10 tahun lebih ya. Udah 10 tahun lebih ya. Artinya buku Euforia Emas ini adalah terbitan yang pertama di tahun 2011 oleh Insinyur Haji Zaim Saidi MPA sebagai aktivis dari muamalah. Betul, gitu loh. Bapak muamalah nasional lah. Betul, bisa dianggap seperti itu. Nah, kemudian karena bagusnya buku Euforia Emas ini, jadi ketika tahun 10 tahun kemudian lebih, itu keluarlah buku yang kedua ini, gitu, terbitan yang kedua, dan lebih tebal memang. Kalau dilihat ukurannya lebih agak besar dan lebih tebal, dan ada memang penambahan-penambahan seperti itu. Berarti sudah di-upgrade lah, di-update lah. Betul. Nah, isinya lebih tebal dan isinya lebih padat. Dan memang ini Euforia Emas ini adalah buku bagi mereka para praktisi pedagang emas atau penjual emas. Atau mungkin katakanlah, mungkin saat ini yang diketahui kan emas itu adalah komoditi.
Gitu. Memang sesungguhnya seperti itu. Tapi ternyata di balik itu bukan hanya sekedar komoditi, tapi emas itu adalah sesungguhnya adalah harta yang benar-benar harta yang sesungguhnya. Jadi intrinsik ya, benar-benar real intrinsik. Ya, intrinsik gitu. Jadi ada nilai intrinsiknya dan benar-benar emas itu adalah logam mulia yang bisa dikatakan adalah yang memiliki nilai yang tidak ada apa namanya berubah gitu, tidak ada Berarti ya. ya tetap gitu. Apalagi sudah dalam bentuk pecahan koin seperti itu dengan gramasi beberapa sekian atau dengan kandungan berapa karat sekian. Nah, itu tidak akan turun nilainya seperti itu. Nah, itu pemirsa gambaran dari dua buku yang sangat luar biasa. Betul. Ya, nanti kita sampaikan bisa pesannya kemana, dan ini penting sekali untuk kita pahami di zaman ini. Pokoknya mesti noted lah ya. Oke. Oke, sekarang berarti bagaimana cara untuk kita supaya memahamkan ke masyarakat tentang bahwa ada perbedaan antara mata uang sama uang itu sendiri. Bagaimana itu menurut Bung Agus? Baik, kita coba buku yang pertama ini dulu ya. Kita lihat buku yang pertama ini, kertas atau emas. Nah, di sini tertulis oleh penulisnya rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Nah, kalau kita lihat bab per babnya, memang di sini kita akan belajar tentang mata uang atau sejarah uang. Sejarah uang, sejarah mata uang, gitu. Nah, saya singkatnya aja. Jadi, zaman dulu itu kan memang sudah terkenal tentang yang namanya harta itu seperti apa, atau katakanlah uang itu seperti apa, ya kan? Nah, hingga pada akhirnya itu hadirlah yang namanya mata uang kertas, gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah atau sejarah yang tercatat di dalam buku ini ataupun di dalam undang-undang itu kan memang bahwa mata uang kertas kita atau RI, itu memiliki underlying atau jaminan emas, gitu. Dalam undang-undang itu bisa teman-teman cari di undang-undang tahun 1948 kalau nggak salah atau 46, itu tentang mata uang. Di situ kan memang tertulis bahwa nilai 1 rupiah itu setara 5 gram emas. Luar biasa. Gitu waktu itu. Nah, tapi kan kenyataannya sampai saat ini kan soal itu tidak lagi ada apa namanya, tidak lagi digunakan undang-undang tersebut, gitu. Nah, harusnya disinilah kita mulai belajar bahwa sesungguhnya mata uang kertas itu saat ini sudah tidak ada jaminan emasnya, gitu. Dan makanya untuk apa namanya, pembelajaran soal kertas atau emas ini, kalau kita lihat di buku ini, di sini kan memang kita dijelaskan nih, dijelaskan bahwa mata uang kertas itu memang hasil dari cetakan atau dimonopoli. Oh, dimonopoli? Iya, betul, gitu. Nah, dimonopoli dan sejarah mata uang kertas itu dulu kan memang apa ya, ini tentang ada suatu kelompok lah ya. Kalau mungkin teman-teman sudah paham tentang siapa kelompok-kelompok itu ya tentunya pasti sudah tahu. Tapi yang jelas di dalam buku ini kita dijelaskan tentang membuka paradigma, membuka wawasan, membuka pengetahuan bahwa mata uang kertas itu nilainya kan makin lama makin turun. Iya, itu realita ya. Betul. Sekarang. Nah, itulah makanya kenapa di sini dijelaskan bahwa kertas atau emas artinya kita di sini dipersilakan atau diberikan wawasan, pengetahuan dengan cara sudut pandang yang berbeda dari pengetahuan. Jadi ternyata mata uang kertas atau uang itu sendiri itu berbeda, gitu. Perbedaannya di situ tadi, ketika mata uang kertas itu nilainya itu hanya angka-angka, sedangkan uang yang sejati atau katakanlah emas itulah yang harta sejati, gitu. Dan nilainya pasti, gitu. Tidak naik dan tidak turun. Nah, sedangkan mata uang kertas kita bisa ketahui bahwa nilai mata uang kertas itu nilainya makin lama makin merosot. Contoh misalkan tahun berapa nih, 1998 atau 9798 itu terjadi krisis moneter. Bagaimana nilai mata uang kita yang tadinya uang 100.000 itu bisa dapat 10 kilo
kilo apa namanya telur. Telur. Nah, itu kan bisa dapat 10 kilo tuh waktu itu di zaman itu. Murah banget berarti ya? Iya. Nah, kemudian di zaman sekarang kalau dibelikan telur paling dapatnya 3 kilo. Iya. Sekarang 30.000 sekilo. Iya, makanya. Cuma 3 kilo doang, Nah, lebih dikit. Pertanyaannya kemana yang 7 kilo? Kan gitu kan. Artinya dengan telur yang sama, berat yang sama, kenapa pada akhirnya nilai mata uangnya itu makin lama makin merosot? Gitu. Nah, artinya dengan kata lain bahwa mata uang kertas itu bukan harta yang sejati. Gitu. Kalau yang yang dibicarakan dalam buku ini, gitu, Bung Indra. Iya, iya. Jadi seperti itu. Luar biasa berarti. Nah, mungkin bisa secara sederhana gitu untuk memahamkan masyarakat tentang poin-poin penting disampaikan buku itu. Ya, yang jelas pertama satu, buku ini menjelaskan tentang sejarah. Sejarah tentang mata uang dari zaman ke zaman. Dari zaman Rasulullah, Babilonia, dan sebagainya terus sampai ke zaman saat ini. Nah, itu tentang sejarah mata uang. Nah, dari situ kita bisa melihat sejarah-sejarah perubahan-perubahan dari mata uang kertas, atau mungkin sebelumnya sebenarnya kalau dalam buku ini itu dijelaskan bahwa awal muasal uang itu atau harta itu adalah emas dan perak. Gitu. Kemudian beralih menjadi mata uang kertas yang memiliki jaminan emas tadi, tapi ketika seiring waktu berjalan pada tahun 1970, catatan sejarah itu ada yang namanya perjanjian Bretton Woods kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya mata uang kertas yang awalnya ada jaminan emas itu sekarang dihilangkan emasnya. Ya, artinya ya mata uang kertas ini sudah memang tidak bernilai apa-apa. Nilainya udah apa ya? Jadi ya, tidak punya nilai ya. Tidak punya nilai apa-apa sama sekali gitu. Itu pemahaman yang memang dasar ya. Dasar, dan tapi itu memang harus diketahui oleh masyarakat agar kita bisa melek secara finansial. Kalau bahasa sekarang itu melek finansial itu adalah sebenarnya bukan melek secara kecerdasan bagaimana cara kita mengelola keuangan, bukan. Tapi melek finansial adalah bagaimana kita melihat bahwa harta yang sesungguhnya yang kita kejar-kejar, yang kita cari saat ini, itu ternyata dalam tanda petik bukan dalam tanda petik ya, memang tidak ada nilainya. Gitu. Nah, jadi dasar yang pertama yang disampaikan Bung Agus, pemirsa, yaitu tadi tentang sejarah. Jadi kita penting memahami tentang sejarah mata uang kertas dan emas itu sendiri. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menarik kalau kita di zaman ini, yang notabene kita hidup di zaman mungkin sekarang uang digital ya. Sebentar lagi ya. Ya, betul. Ya. Jadi uang kertasnya udah mau berlalu nih. Betul, betul. Nah, makanya ini kan saat ini kita juga dalam masa transisi di mana mata uang kertas itu akan beralih kepada mata uang digital. Dan sudah digaungkan ya dari tahun 2020 atau 2021, itu yang pernah saya dengar itu tentang mata uang digital atau yang disebut dengan pemerintah itu adalah Proyek Garuda. Nah, jadi pemerintah sendiri itu sedang membuat atau sedang mengeluarkan atau sedang membangun mungkin tempat di mana mata uang digital itu nanti akan beroperasi gitu. Nah, ya kalau kita dasari memang mata uang digital ini kembali tidak lain dan tidak ubahnya itu sama seperti uang kertas juga. Gitu. Jadi berubah bentuk aja ya. Hanya berubah bentuk gitu kan. Nah, tapi di sini itu tadi sekali lagi, ini masyarakat ini harus berpikir secara smart, cerdas. Noted. Noted nih. Jangan lupa. Dengan kata lain, masyarakat di sini harus bisa memilih, gitu loh. Mana yang harta sesungguhnya, mana yang harta dalam tanda petik ini sesungguhnya bukan harta, gitu. Artinya hanya angka-angka, nominal-nominal, atau hanya cuma sekedar itu tadi. Ketika terjadi masalah ya, boom, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Mau nuntut kemana? Karena sekarang juga sudah banyak kejadian-kejadian yang notabene tiba-tiba di rekeningnya tiba-tiba hilang begitu aja. Nah, itulah yang makanya kita waspadai. Disinilah kita ingin menyampaikan pada masyarakat juga bahwa edukasi ini adalah penting. Gitu. Edukasi ini penting bahwa memilih harta itu tergantung pada kepribadian kita sendiri. Kita mau memilih yang apa nih? Mau kertas, digital, atau emas yang sesungguhnya. Gitu. Atau mungkin kolam kayak gini ya? Nah, bisa jadi.
Bisa juga ini Betul. harta nyata ini. Harta nyata ya Dalamnya seperti ini. ikan. Betul. Gitu. Karena ikan ini kan bisa ditimbang, ditakar. Gitu. Nah, kalau sekarang kertas ini ditimbang gimana menimbangnya? Bener juga. Apalagi beralih ke digital, tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Gitu kan. Kalau mata uang kertas itu masih mending. Itu masih bisa dilihat, diraba, diterawang, wujud fisiknya masih ada. Nah, sedangkan mata uang digital itu seperti uang goib jadinya. Tidak ada tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada bisa diterawang, tidak ada yang bisa dikatakanlah apa ya, wujud fisiknya nggak ada. Jadi menciptakan hartanya itu hampa lah, gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada ya. Ya, yang dari seperti bim salah bim gitu kan. Gitu. Oke, tadi sejarah. Ada poin lanjutan lagi dari buku itu yang supaya apa masyarakat itu terbuka dengan mudah lah memahaminya antara kertas atau emas. Ya sebenarnya sangat mudah ya kalau kita sudah mencoba membaca buku ini, karena memang awalnya saya juga kaget ada buku ini yang dengan judulnya Kertas atau Emas, rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah. Nah artinya satu, ini adalah pengetahuan, ya kan, pengetahuan tentang bagaimana harta atau uang yang selama ini kita kejar-kejar atau yang kita cari, gitu. Itu tuh apakah harta real atau bukan? Nah, di situ kita bisa melihat dalam buku ini, kita bisa menganalisa, kemudian menyimpulkan, pada akhirnya memilih mana harta yang perlu kita pilih untuk pribadi kita, gitu. Jadi seperti itu, Bung Indra. Jadi pilihan itu ya di tangan pemirsa. Di tangan pemirsa, gitu. Jadi buku ini hanya menyampaikan, nih, betul. Kertas begini, emas begini, itu balik lagi pilihan. Ada di tangan pemirsa. Itu noted juga itu perlu ya. Baik, yang berikutnya apa nih, Bung? Oke. Ya, inilah yang kedua adalah euforia emas. Nah, memang waktu itu kebetulan saya juga adalah salah satu praktisi daripada praktisi emas. Praktisi emas. Ya, praktisi emas artinya saya jual beli emas juga, gitu kan. Cuman waktu itu yang saya perjualbelikan itu memang kan hanyalah katakanlah emas-emas kecil, mini-mini. Ya anggaplah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian teman saya, teman saya itu merekomendasikan untuk membaca buku ini. Merekomendasikan untuk baca buku ini. Buku apa sih nih, gitu kan? Ya pokoknya di sini karena di sini tertulis euforia emas, mengupas kekeliruan dan cara yang benar pengembangan dinar dirham dan fulus agar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, tadinya saya nggak ngerti dinar itu apa, dirham itu apa, fulus itu apa, gitu kan. Itu saya belum tahu. Gelap lah pokoknya, blank ya. Iya, karena yang saya tahu ya itu tadi, uang itu adalah uang kertas, rupiah, gitu kan. Nah, ketika saya sudah membaca buku Kertas atau Emas, akhirnya saya jadi tahu, jadi paham. Gitu. Oh, ternyata uang kertas ini bukan uang kertas, bukan uang sesungguhnya, tapi adalah mata uang. Jadi berbeda ya, berbeda. Mata uang dan uang. Betul, berbeda. Jadi kertas itu disebut dengan mata uang kertas karena memang nilainya tidak tetap. Oh gitu. Gitu, nilainya tidak tetap, itu yang pertama. Kemudian nilainya selalu berubah-ubah, gitu. Gitu kan, nilainya berubah-ubah. Nah, disitulah disebut dengan mata uang kertas. Jadi sesuai perubahannya pun harus disesuaikan dengan suhu politik, gitu, ditentukannya seperti itu. Nah, sedangkan emas nilainya tidak tetap, gitu, nilainya tidak, nilainya tetap kalau emas. Gitu. Kebalikannya. Nah, emas di sini karena nilainya yang tetap, artinya sesuai dengan misalkan nih emas 1 gram itu ya dari dulu emas 1 gram sampai sekarang. Gitu. Nah, ada suatu riwayat di zaman Rasulullah bahwa dulu itu satu ekor kambing besar itu setara dengan 1 dinar. Oh iya. Oke. Nah, dengar itu. Ya. Nah, tapi ya itu dia tadi. Saya belum tahu dinar yang dimaksud di dalam buku Euforia Emas ini itu dinar itu apa. Nah, akhirnya ketika saya membaca buku ini, kemudian saya coba tiap-tiap babnya saya baca dan saya analisa, ternyata wow, dinar itu adalah emas. Dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak, dan yang disebut fulus, yang saya tahu fulus itu kan duit tuh. Iya.
Fulus. Nah, fulus. Kalau orang Arab kan ngomongnya fulus. Aneh nggak punya fulus. Nah, artinya dia nggak punya uang gitu. Nah, tapi ternyata di sini yang saya ketahui fulus itu adalah tembaga. Gitu. Nah, setelah saya membaca dan saya coba pahami, di sini yang disebut dengan dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak, dan fulus adalah tembaga. Dinar di sini juga memiliki satuan nilai. Nah, 1 dinar itu disebut beratnya disebutkan satuan mitkol. Nah, ditetapkan dari situ di zaman khilafah Rasyidin kalau nggak salah ya. Itu di situ ditetapkan 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dinar. Nah, flashback kembali ke soal tadi masalah yang 1 ekor kambing itu setara dengan 1 dinar emas itu tadi. Di zaman itu sampai detik ini pun atau sampai saat ini kita podcast nih nilainya nggak berubah. Jadi berapa sekarang 1 dinar? Iya, tetap nilai rupiahnya tuh. Kalau nilai rupiahnya sekarang itu bisa sampai mencapai 5 juta. Luar biasa. Artinya dengan kondisi zaman sekarang, kalau misalkan nanti nih, ini kan bentar lagi kita mau menghadapi Idul Kurban ya. Nah, itu kan kita bisa lihat berapa pasaran 1 ekor kambing besar sehat. Nah, tentunya tidak lain dan tidak bukan senilai antara 4,5 juta sampai mungkin 5 jutaan. Nah, artinya dengan kata lain, dengan 1 dinar di zaman Rasulullah sudah berapa abad itu? 1400-an lebih kan, 1400 tahun lebih. Sampai zaman sekarang itu nilainya tidak berubah. Artinya tidak ada nilai inflasi di situ. Gitu loh. Tetap berarti ya. Tetap. Nah, disitulah makanya kita harus mengetahui di sini bahwa para praktisi emas gitu atau teman-teman yang saat ini sedang berjual beli emas gitu. Sekali lagi, kalau pemahaman dalam buku ini, emas itu bukan sekedar hanya komoditi, bukan hanya sekedar alat investasi. Jadi pernah juga saya ketahui di dalam seminar-seminar gitu bahwa dikatakan kalau investasi itu bukan dari emas. Jadi emas itu bukan alat untuk diinvestasikan. Oh, justru bukan alat investasi. Bukan gitu. Semisal kan gini ya, memang ada satu kejadian. Ada satu kejadian. Di tahun 1980 itu kan harga emas kan masih katakanlah waktu itu berbeda dengan saat ini. Katakanlah waktu itu kalau dilihat hari ini itu bahasanya murah. Iya, kalau dilihat hari ini. Hari ini bahasanya murah. Katakanlah per gram mungkin masih 100.000 per gram waktu itu. Nah, kalau sekarang per gramnya itu sekitar 1.300.000-an. Gitu. Nah, makanya kalau orang sekarang bilang katakanlah, wah dulu mah masih murah, bukan murah. Tapi itu dia tadi bahwa harta mata uang kertas itu tadi nilainya menurun. Gitu. Nah, itu jawaban seperti itu. Pengetahuan seperti itu saya temukan di buku Euforia Emas. Berarti lebih detail lagi daripada buku yang pertama tadi ya. Betul. Itu pemirsa cerita muamalah. Ya, di buku yang kedua ini ternyata lebih mendalam pengertian tentang emas, perak itu sendiri, lebih detail. Nah, itu nanti harap dimilikilah sama para pemirsa yang dirahmati Allah ya tentunya. Amin. Oke, silakan lanjut, Bung. Jadi gini, nah ini yang juga perlu kita ketahui dalam dalam buku ini tentang dinar dirham dan fulus itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya ketika waktu saya menjadi praktisi pedagang emas lah, jual beli emas. Nah, itu saya merasa ternyata dalam buku ini ada kezoliman gitu. Oh, kezoliman? Iya. Ya itu tadi, salah satunya antara lain adalah tentang memperlakukan emas ini seperti alat investasi. Gitu. Nah, ternyata dalam buku ini jelaskan bahwa itu keliru. Gitu loh, kekeliruan. Bukan untuk investasi ya? Bukan. Emas itu bukan untuk investasi. Jadi kalau mau teman-teman pemirsa gitu kan, kalau mau investasi itu ya investasi tanah, kolam gitu kan. Nah, itu investasi atau properti gitu. Nah, kalau emas itu bukan investasi ya. Emas itu adalah yaitu alat lindung nilai yang sesungguhnya. Nah, kalau di sini dikatakan dinar emas, dirham perak, nah itulah logam mulia yang pada akhirnya dicetak atau diterbitkan sesuai dengan
nominalnya, yaitu miskol itu tadi, yaitu seperempat gram emas. Ya, 4 gram emas. Nah, tujuannya apa? Nah, sesuai dengan hukum Islam, karena di sini kan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini jadi dinar emas, ya, di sini itu alat dinar emas ini atau uang yang sejati ini tadi, karena kita tadi udah lihat tentang emas di sini, gitu. Nah, artinya emas dinar ini atau dinar emas itu adalah harta yang sejati, gitu kan, harta yang tidak akan turun nilainya. Kemudian adalah alat untuk menunai zakat. Gitu, karena itu adalah bagian dari rukun Islam dan itulah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada ketetapannya kan? Ada ketetapannya. Nggak bisa diganggu gugat dan bisa diutak-atik kan? Oh, nggak bisa. Dari zaman Rasulullah udah begitu. Udah begitu. Nah, cuman saat ini kan memang ada bahasa kias di situ kan. Ada bahasa kias. Jadi katanya untuk memudahkan gitu kan. Kita kalau mau menunaikan zakat mal sesuai dengan ketetapan rukun Islam, ya kan, rukun zakat itu, ya itu memang wajibnya hanya menggunakan dinar emas dan dirham perak, karena sesuai dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW bahwa untuk penarikan zakat itu harus 20 dinar dan 200 dirham, itu sudah ditetapkan. Nah, makanya balik lagi, kalau misalkan teman-teman yang memiliki emas, ya kan, saya sarankan milikilah dinar emas, bukan emas batangan. Iya. Gitu. Itu lebih tepat karena bisa untuk bayar zakat ya. Betul. Ketika nanti kalau emas batangan ya mau tak mau kan harus dirubah dulu ya ke dinar dulu, baru bisa bayar zakat kan. Betul. Nah, makanya kan sekarang kan gini, ada beberapa pertanyaan, ada yang bertanya. Kalau ketentuan zakat itu kan 85 gram. Nah, sebenarnya bukan 85 gram, tapi yaitu tadi 20 dinar. Nah, kalau kita total atau kita jumlah 4/4 gram emas yang satuan dinar beratnya tadi. Itu. Ya. Nah, itu kan kalau dikalikan 20 dinar, ya artinya memang totalnya 85 gram emas. Gitu. Sama ya? Sama. Dan ketetapannya itu memang sesuai dengan sunnahnya, kemudian bila memang sudah memiliki 85 gram emas itu tadi atau setara dengan 20 dinar, ya artinya memang harus tarik zakatnya. Nah, tarik zakatnya pun 2,5%. Artinya kalau dari 20 dinar itu cukup hanya dengan setengah dinar kita wajib zakat. Gitu. Dan sebenarnya ini di dunia pesantren kayaknya udah sering sampaikan ya dibaca-baca ya, betul. Tentang dinar dirham ini. Betul. Aturannya. Nah, ini menarik sekali. Jadi pemirsa cerita muamalah, ini buku yang kedua ini luar biasa. Ini lebih detail tentang pemahaman emas itu sendiri, bahwa ada perbedaan antara harta, investasi, dan tentang uang dan mata uang itu sendiri. Ya, secara prinsip memang ini adalah bahwa kita diberikan suatu pengertian bahwa cara kita memperlakukan emas itu bukan satu tadi ya, cara investasi atau apalagi sampai memotong atau merajang. Maksudnya apa ya? Kayak emas itu diperlakukan dengan kecil-kecil itu salah. Cincang. Jagal itu ya. Noted itu. Jagal itu cincang-cincang. Cincang itu ternyata nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Nggak bolehnya lebih jelasnya ada di buku ini. Jadi teman-teman bisa cari aja buku ini. Nanti kita kasih nomor kontaknya ya. Gimana mau mendapatkan buku ini. Tapi sekali lagi ini kita bukan jualan buku. Kita bukan promosi buku. Tapi kita mau menyampaikan tentang ilmu yang ada di buku ini. Bahwa buku ini adalah penting. Buku ini sangat membuka wawasan kita. Jadi kita benar-benar paham bagaimana cara kita memperlakukan emas. Gitu, karena selama ini ternyata kita zolim dan masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa cara memperlakukan emas itu dengan cara yang zolim gitu. Benar. Ini luar biasa, ini saya rasa memang ini perlu pengetahuan yang sangat begitu penting yang harus dipahami oleh masyarakat di zaman ini, terutama ya masyarakat muslim lah terutama ya. Jadi supaya rule-nya jadi terus gitu, jadi dari zaman Rasulullah sampai kita hari ini gitu. Zaman ini ya, notabene kita ini kan hidup di zaman Sultan Jebrian ya, yang orang-orang terkenal itu.
Dan satu lagi di sini Bung Indra yang perlu juga saya sampaikan bahwa yang seperti itu tadi bahwa memperlakukan emas dengan cara dicincang-cincang itu kemudian diperjualbelikan dan kemudian ada sesuatu yang katakanlah di situ kan sebenarnya kan batil ya. Jadi gini loh, bahasanya seperti ini. Kalau kita memperlakukan emas itu bukan cara dengan cara investasi. Artinya ketika kita sudah memiliki harta yang real, kemudian kita rupiahkan lagi, itu sebenarnya cara yang batil. Gitu. Itu menurut ada beberapa pendapat ulama yang ada di sini itu seperti itu menyampaikannya. Oh gitu. Ya, jadi itu hal yang batil. Batil. Nah, betul, ya. betul. Ya, mudah-mudahan kita semua dan para pemirsa cerita Muamalah bisa menjadi tercerahkan dengan informasi yang disampaikan oleh Bung Agus. Ya, notabene Bung Agus menyampaikan ini sudah membacanya. Ya, kalau saya sih mungkin belum baca, saya juga tertarik ini untuk membaca 2 buku Ya, itu. itu memang harus membaca buku ini. Iya. Harus membaca kedua buku inilah. Saya sih sama sarankan teman-teman yang ada di manapun berada, dari Sabang sampai Merauke nih, itu perlu membaca 2 buku ini, gitu loh. Agar itu tadi kita melek finansial. Melek finansial yaitu kalau buat saya sekarang pada akhirnya itu melek dengan tentang yang namanya harta yang sesungguhnya. Iya. Gitu, bukan hanya sekedar melek investasi. Karena orang kan sekarang persepsinya melek finansial itu melek investasi gitu kan. Ternyata keliru gitu. Keliru. Oke, pemirsa cerita Muamalah, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini dan nantikan pembahasan buku-buku yang viral dan spektakuler di edisi yang berikutnya, tapi tetap di podcast kita yaitu tentang cerita Muamalah bersama saya Bung Indra dan saya Bung Agus. Bung Agus. Ya, sehat-sehat ya Bung Agus. Ya, oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya? Lama-lama panas di sini. Soalnya tadi dari siangan sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Belepotan, deh. Hah? Ya nggak belepotan. Enggak ya? Alhamdulillah kalau nggak mah. Cuman nggak tahu deh nanti lihat hasilnya. Lihat hasilnya coba.